Matanya kayak berdarah begitu, sambil muter begitu. Apa? Halo, selamat datang lagi di channel Danjuo Misteri. Kali ini kita akan mengupas cerita hantu di kos-kosan yang kita dapat dari teman saya bernama, anggap saja namanya Jojo, karena dia nggak mau disebutin nama aslinya dan lokasinya, tapi tepatnya itu ada di Jakarta, guys. Jadi ceritanya berawal dari sini. Jadi di suatu malam si Jojo ini pulang kerja jam 12 malam, guys. Jam 12 malam itu dia pulang ke kosannya. Ya nggak berapa jauh sih dari kos-kosannya, mungkin sekitar 30 menit dari tempat kerjaannya. Dia pulang dan semua penghuni sudah pada tidur. Ya biasalah kalau di jam-jam besok kerja itu biasanya di kos-kosan itu jam-jam segitu orang udah pada masuk kamar karena paginya mau kerja kan. Dan Jojo pulang lah jam 12 malam itu sampai di rumahnya, maksudnya sampai di kos-kosannya. Dia parkir itu motor, pas dekat parkiran itu kamarnya dia. Dan parkir terus dia masuk ke kamarnya. Dia buka baju, terus dia rencana mau mandi tuh, mau mandi di kamar mandi. Jadi di kos-kosannya si Jojo tadi ada kamar mandinya, itu ada dua kamar mandinya di atas, dua kamar toiletnya di bawah. Jadi kosannya itu bertingkat, guys. Jadi dia naiklah ke atas dengan peralatan mandinya, naik ke atas ngelewatin 4 kamar, nyampe lah dia di kamar mandi. Pas dia mau ke kamar mandi, dia lihat kamar mandi itu penuh, ada orang mandi. Dia mikir malam-malam ada yang mandi juga ya. Ya udahlah, gue tungguin, kata dia kan. Tunggu nih sambil nyalain rokok. Nah nyalain rokok, ngerokok tuh 10 menit berlalu, masih aja mandi tuh orang. 20 menit berlalu, mandi juga. Sampailah 30 menit berlalu, masih juga mandi. Akhirnya dia kesel dong, lama amat nih orang yang mandi. Jadi gedor tuh, tok, gedor tuh. Mbak atau mas, tolong dong buka pintu deh, dari tadi nih saya tungguin kagak selesai. Diam aja, kotok lagi tuh, diam juga. Sampai 3 kali dia ketok, diam juga. Terakhir dia tendang tuh kamar mandi, ya kan? Ada suara sebentar, kata orang di dalam itu. Dia tendang lagi ke kamar mandi yang sebelah, itu kan dua kamar tuh. Sebentar, kata yang kamar sebelah juga. Nah dia bilang, jangan sebentar mulu dong, gue udah nungguin dari tadi nih. Gue juga capek pulang kerja. Bukan lu apa ada aja yang mandi, kita juga mau mandi semua ini, kita juga mau pakai kamar mandi. Ini toilet umum soalnya, kita pakai rame-rame, tolong dong saling pengertiannya. Tapi tetap juga, guys, tidak juga kebuka itu pintu kamar mandi. Karena berisik-berisik gitu keluarlah temannya. Nah yang namanya si Tono keluar. Kenapa lu bro, katanya. Ini kata dia sambil belakangin pintu kamar mandi tuh. Itu dari tadi 2 kamar mandi dipakai, gue mau mandi kagak bisa dari tadi. Gue gedor, gue tendangin, cuma bilang sebentar mulu, sebentar, tapi udah setengah jam ini. Gue juga capek, tau gak? Kabarnya langsung gini, ada yang mandi. Lu halu kali, kata temannya. Mana ada yang mandi bro, katanya. Noh, lu lihat ke belakang. Ya suruh tuh si Jojo ngeliat ke belakang, soalnya si Jojo lagi belakangin kamar mandi. Pas Jojo ngeliat ke belakang, dilihat tuh kamar mandi kebuka, kagak ada yang mandi. Jojo kaget dong. Itu siapa dong yang gue lihat tadi? Itu siapa dong yang ngejawab omongan gue tadi? Kata si Tono, ya gue nggak tahu. Lu ngerti aja deh. Lu kan tahu nih tempat gimana. Ya juga sih, kata dia. Ya udah deh,
gue nggak jadi mandi, takut. Turun lah si Jojo-nya ke bawah. Nah, kita kembali lagi guys, ceritanya ternyata ini kos-kosan memang berhantu terkenal. Tapi gimana situasi dan kondisi, mereka cuma mampu bayar dan sewa tempat di situ. Nah, usut punya usut, kosan mereka ini ternyata dulunya itu kuburan Cina kalau nggak salah, dan didirikanlah oleh yang punya tempat. Mungkin dia beli itu tanah, ya kita nggak tahu juga nih ceritanya. Dibikinlah bangunan kayak rumah pertamanya sama pemiliknya, dan ternyata setelah berapa lama pemiliknya itu pergi ninggalin rumah ini, dan dilanjutkanlah sama anak-anaknya, dibikinlah petakan-petakan jadi kayak rumah-rumah kos-kosan begitu, dan akhirnya disewain. Dan kejadian-kejadian misteri itu banyak terjadi ke penghuni-penghuni yang lain. Nah, yang kayak gitu sih udah biasa, udah lumrah. Jadi ya maklum aja gitu. Ini tipenya memang penakut juga, dan ya begitulah, rada penakut juga. Jadi akhirnya dia nggak jadi mandi, dia turun ke bawah cepet-cepet, dia langsung masuk kamarnya, dia pakai Walkman, dia hidupin musik, dan dia tidur dong. Nah, selanjutnya setelah itu ya biasa aja berlalu, hari-hari berlalu biasa aja, nggak ada kejadian aneh lagi. Dan Tono juga nggak ada digangguin. Maksud gue si Jojo nggak pernah digangguin. Nah, suatu malam Jojo ini main game nih guys, malam minggu. Saking asiknya main game guys, dia lupa ternyata waktu udah menunjukkan jam 2.30 pagi, dan hujan pun turun gerimis. Cuma dia mikir, kok sepi banget ya di luar ya, kemana orang ya? Biasanya jam segini orang masih di luar, masih ketawa atau kikik atau lagi pergi makan atau baru pulang dari mana gitu. Karena malam minggu, biasalah Jakarta malam minggu pasti rame banget ya. Cuma mungkin karena hujan kali ya, mereka udah pada tidur aja masuk ke kamarnya. Oh ya sudahlah katanya Jojo. Pas dia lihat jam, wah udah jam 2.30, udah mau subuh nih kata dia kan. Udah ya wis biarin aja lah kata dia. Dia asik main game terus ya kan. Tiba-tiba ada yang ketuk kamarnya. Kaget dia. Tapi habis itu dia bilang, masuk kata dia. Karena dia pikir mungkin temannya baru pulang malam mingguan, pikiran dia. Mungkin temannya si Budi siapa gitu. Satu lagi, kamar di kos-kosannya ada 15 guys. Jadi itu rata-rata kebanyakan teman-temannya si Jojo ini satu tempat kerjaan. Karena memang dekat sih dari tempat kerjaan dia, ya sekitar ya lebih kurang 20 menitan begitulah. Nah, jadi tempat itu agak murah sedikit. Jadi untuk anak karyawan itu oke lah, ya standar lah. Dengan kamar mandi di luar dan toilet di luar oke lah. Pakai kipas angin gitu ya. Terus bunyi lagi nih, tok. Masuk aja nggak dikunci kata si Jojo. Karena dia pikir teman dia lagi iseng kali. Tapi nggak ada jawaban. Ngetok lagi nih. Apa kata si Jojo? Nggak usah isengin gue. Lu kalau masuk aja. Terus dengan sumpah serapah dia lah keluar. Biasalah. Jojo ini memang anaknya etika agak kurang juga dikit. Ya ngerti-ngerti aja lah, namanya juga masih muda-mudi, dipikirnya temennya, makanya dia berani ngomong begitu kan. Karena teman-temannya memang suka kadang jahil juga sih. Tiba-tiba lampu mati, puk, kaget dia. Lagi main game mati lampu. Waduh, mati lampu lagi kata dia kan. Tumben-tumbennya nih Jakarta subuh-subuh mati lampu kata dia kan. Dia keluar tuh
mau lihat, mau ngecek kamar sebelah mati apa enggak, atau kamarnya doang yang mati lampu gitu loh. Pikiran dia kan, buka pintu. Pas dia buka pintu, kaget dia. Yang dia lihat apa? Jojo ngelihat ada perempuan di parkiran. Soalnya kamar Jojo ini ngadep banget ke parkiran motor. Dia perhatiin, pikirnya orang kosan, karena mati lampu lari keluar gitu. Tapi dia heran, kok nih cewek di bawah hujan, kenapa dia nggak pergi ke tempat yang agak ada teduhannya gitu loh. Cewek belakangin dia guys. Jojonya mau negur juga kayak nggak kenal gitu bodinya. Cuma kata Jojo, "Mbak, hujan, neduh dulu di sini, ngapain sih hujan-hujanan? Mati lampu, tapi jangan hujan-hujanan, tersakit," kata Jojonya. Orang itu diam aja tuh cewek. Nah, akhirnya Jojo pun iseng juga kali ya, biasalah anak muda ya, ngeliat perempuan ya, pikirnya siapa sih ini, katanya kan. Datengin tuh cewek. Cuma berapa langkah lagi dia panggil, "Mbak, Mbak," katanya. Tuh cewek noleh. Pas menoleh, kepalanya muter, matanya tajam gitu ngeliat si Jo. Jo kaget kan, siapa ini katanya kan. Terus dia menyeringai gini, kelihatan nih taringnya, matanya kayak berdarah begitu, sambil muter begitu. Apa kata dia. Si Jo kaget, "Hah, hantu," kata dia kan. Kata si Jo nya hantu. Nah, si Jo memang penakut. Si Jo nya lari ke belakang mau masuk kamarnya. Kaki si Jo lari ke kamar tuh perempuan sambil ketawa. Tuh perempuan, si Jo teriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Tidak ada satu orang pun yang keluar dari kamar itu, kamar kos-kosan itu. Si Jo pun teriak, "Tolong, tolong," gitu. Sampai akhirnya si Jo nggak sadar diri. Nah, pas paginya, subuhnya, orang mau sholat subuh ke masjid, anak-anak di sana heboh di parkiran, teriak. Ternyata mereka nemuin si Jojo ini tergeletak di parkiran. Mereka bawalah tuh si Jojo, udah basah kena hujan kali ya, mungkin kena hujan semalam gitu yang subuh, yang dia pingsan itu kena hujan lah, basah lah badannya semua, sama baju-bajunya. Bawa lah sama orang ke kamarnya kan. Gak lama kemudian dia sadar. Ditanya lah sama orang, "Kenapa lu?" Cerita lah semua apa yang dilihat. Kata orang-orang, teman-temannya sebelah kamar, "Lagi apes aja lu. Itu lagi apes, ya udah. Mungkin lu ada salah omong, salah ucap," ya kan? Atau mungkin waktu sebelum ini ada apa yang lu lakuin sampai kok lu bisa kena teror begini gitu. Hijaunya bilang, "Iya, berapa hari yang lalu gue mau mandi, ternyata kamar mandi penuh. Gue tendangin, gue marah-marah. Rupanya pas gue lihat lagi Perdomotono tuh kamar mandi kosong. Ternyata gue dikerjain. Gue kan nggak tahu. Semenjak itu gue ya udah takut gitu loh. Gue juga nggak tahu kalau itu mereka gitu loh. Ya makanya lu tuh pakai mulut lu itu jaga." Kata teman-temannya, etika tuh patut, katanya teman-temannya. Ya kan lu bisa ngomong kayak baik, nggak usah main tendang-tendang. Nah, kejadiannya kayak begini, kata temannya. Ya udahlah, kata temannya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi. Bisa aja mungkin kali aja lu masih halu kali, gitu aja kata teman-temannya. Udah, tinggalin si Jo akhirnya tidur sampai siang. Akhirnya guys, si Jojo ketiduran sampailah siang. Nah, ketika hari udah siang, si Jojo ini kebangun.
kok panas banget ya, panas banget ya, panas katanya. Pas dilihat rupanya kipas anginnya nggak ada yang hidupin, mungkin dia tidur tadi dia lupa ngidupin kipas anginnya, sampai kebangun dari jam 2 siang. Nah pas jam 2 siang begitu, gue mandi mumpung masih siang, ntar kalau malam gue takut kata dia kan. Udah dibawa nih peralatan mandinya ke atas, dia ngelewatin lah, naik tangga tuh, naik tangga ngelewatin 4 kamar, tapi orang-orang kiri kanan ada lah yang main handphone di luar, beberapa saling tegur-teguran lah, udah bangun lu, udah gitu ya kan. Ada juga di kamar gitu, biasalah hari libur, hari Minggu ya kan. Masuklah si Jojo ke area kamar mandi, dilihat wah kosong nih, dua-duanya kosong. Alhamdulillah, gue mandi dulu lah buru-buru selagi masih ada orang di luar kata dia kan. Si Jo masuk kamar mandi, dan dia taruh tuh tempat mandinya sama gayungnya. Ketika dia mau gayung ke bak, kaget dia. Kaget gimana nggak kagetnya dia? Tiba-tiba di bak itu ada tangan begini. Apalagi kamar mandi itu ruangannya tuh kecil itunya. Dan ruangannya kecil, habis itu lampunya pun kayak 5 watt tuh redup. Ya kaget, dia pikir dia halu, dia liatin lagi, rupanya ada kepala begini naik, ada tangan keluar. Kaget dia, hantu kata dia, buka pintu, dia lari teriak hantu. Orang kaget, ada apa kan? Terus dia lari ke kamarnya si Budi kamarnya dekat dari kamar mandi itu, lari. Pas dia lihat kamarnya Budi kebuka, gua masuk, bu tolong gua bu. Budi kenapa lu katanya, gua tadi mandi, gua masuk ke kamar mandi, di dalam kamar mandi ada tangan keluar. Lu kali, bukan demi Tuhan kata dia kan. Udah pas itu dia tutup mukanya pakai bantal. Orang-orang berdatangan dong, gempar dong tuh kos-kosan kan. Kenapa teriakan si Jo tuh kencang banget kan, orang keluar. Ada apa? Pada menuju ke kamarnya Budi karena mereka tahu suara ada di kamarnya Budi, kedengeran kan teriakan. Terus si Jo nya cerita sambil nutupin mukanya pakai bantal begini. Diceritain lah apa yang dia lihat. Terus kata orang-orang, lu masih halu kali. Enggak, benar kata dia kan. Habis itu orang-orang pada bilang, buka deh mata lu, buka bantal, lihat kita. Pas dia buka bantal, ditarik begitu, dia buka, dia langsung tolong kata dia, tolong. Dia lihat di plafon, dia nunjuk di atas, dilihat di atas kata dia. Rupanya di atas dilihat ada perempuan merayap. Orang nggak ada kata orang. Buka lagi, tarik lagi temannya, tuh dia, dia langsung tutup lagi mukanya. Habis itu dia teriak, tolong, gua takut, kok gua mulu yang diteror, gua takut kata dia. Terus kata teman-temannya, gimana nih kata teman-temannya, udah bawa aja ke rumah Pak Ustadz dah, bawa ke rumah Pak Ustadz kata dia kan, kata mereka ini. Terus kata si Budi, ayo, si Tono juga ada, ayo Ton, kita bawa ke rumah Pak Ustadz. Udah lu pada aja, pergilah berempat orang ini, si Budi, si Tono, sama satu lagi si Ijul, dan satu lagi si Jojo. Bawa pakai motor ke rumah Pak Ustadz. Sampai rumah Pak Ustadznya dari jauh, dari luar, dari dalam rumah ketawa aja ngeliat, ada apa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terus mereka cium tangan Pak Ustadz ya kan. Kenapa lagi nih kata Pak Ustadz? Kayaknya Pak Ustadz ini ngerti guys, paham. Ini Pak Ustadz di teror nih Pak Ustadz. Biasa dia minta si Jojonya kepingin diruqyah Pak Ustadz. Pak Ustadz senyum aja. Ya udah, ceritanya gimana kata Pak Ustadz. Ceritain lah sama si Jojo gimana. Pas di rumah Pak Ustadz, si Jojo udah bisa buka mata. Biasalah sama Pak Ustadz ya kan, banyak orang pengajian di sana kan, bisa lah, setan mana berani masuk kan. Nah habis itu kata Pak Ustadz, oke, nanti deh
habis asar ya. Soalnya ini udah mau dekat asar, habis asar nanti saya ruqyah. Oke, atas persetujuan si Jojo juga, semuanya juga Pak Asad pun mau, akhirnya diruqyah lah. Selesai sholat asar, mereka semua, si Jojo diruqyah. Jadi proses ruqyah itu benar-benar melelahkan loh guys. Si Jojo berteriak-teriak, wah ada yang nangis keluar dari mulut, pokoknya macam-macam, muntah gitu. Dan lama juga sih prosesnya, hampir 1 jam gitu kan. Akhirnya keluarlah tuh jin-jin setan-setan di tubuh si Jojo ngikut gitu. Dan habis itu si Jojonya kecapean, udah tidur, suruh tidur Pak Ustadz, tidur di sudut ruangan itu, tidur aja. Terus kata Pak Ustadz gini, solusinya anak ini jangan pernah lagi ke kosan itu, apalagi tinggal. Kalau kalian benar-benar sayang sama dia, bungkusin baju dia, carikan dia kontrakan baru. Untuk sementara waktu dia bisa tinggal di sini, di rumah saya, sebelum dia dapat kontrakan. Oh begitu Pak Ustadz. Kenapa emang Pak Ustadz? Memang begitu. Jadi kata Pak Ustadz, ini seperti ada pesugihan dulunya tempat ini. Cuma yang punya sudah nggak pernah ngasih makan lagi. Jadi mereka tuh merayau-rayau, marah dan mencari mana yang bisa di apain sama mereka, jadi korban mereka. Jadi yang lemah. Jadi si Jojo ini termasuk yang lemah, kena. Oh begitu Pak Ustadz. Dan akhirnya singkat cerita 2 hari kemudian si Jojo dapat kosan baru guys. Akhirnya nggak lama kemudian si Tono, si Budi dan yang lainnya pun berangsur-angsur pindah dari sana sesuai dengan tanggal habis mereka, tempo mereka dikontrakan itu. Udah, dan habis itu ya dengar-dengar kabar kontrakan itu makin bulan ke bulan sepi, dan akhirnya seperti kayaknya udah nggak lagi disewain. Nah begitulah guys ceritanya. Jadi begitulah. Sebenarnya kita bisa ngambil hikmah dari sini. Kita tuh apapun yang kita lakukan itu kita harus punya etika gitu loh. Nah si Jojo kan karena nggak ada etika, karena kasar, gaya sok-sokan begitu ya kan, ya kena lah dia. Ya kan. Ya udah guys, thank you, terima kasih banyak udah support Denjuo channel. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya yang lebih seram lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.